Halo Sobat Moto, selamat datang di channel Apih Moto TV. Sekarang saya lagi ada di dealer Kawasaki Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, teman-teman. Nah, di belakang saya udah banyak motor ya, tuh. Motor trail semua tuh, ada motor supermotonya juga. Kali ini saya bakalan nge-review motor terbarunya dari Kawasaki, yaitu adalah Kawasaki KLX 230 SM, juga KLX 230S. Seperti apa motornya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah teman-teman, ini motornya banyak banget ya. Ini kalau ini adalah KLX 150 yang SE, yang grafisnya tuh banyak banget. Tapi kita nggak bakalan nge-review ini ya. Yang bakalan kita review adalah dua motor ini nih. Ini adalah KLX 230 SE. Kalau yang ini adalah KLX 230 SM tapi yang SE juga. Nah kita bakalan nge-review dulu yang supermotonya ya. Nah kalau dari tampilan depan teman-teman, memang yang KLX 230 Supermoto ini terlihat sekilas sih kayaknya masih mirip-mirip dengan yang 150 ya. Padahal ini beda banget teman-teman dibanding dengan yang KLX 250 ataupun yang 150. Kita mulai dari depan ya, banyak upgrade nih. Pertama yang paling terlihat di upgrade itu adalah di headlampnya teman-teman. Ini sekarang lampu dari KLX 230 udah pakai LED. Kalau yang 150 kan belum pakai LED ini ya, lampu ya, depannya belum pakai lampu LED. 150, 250 juga belum pakai LED, tapi ini udah pakai LED teman-teman. Dia multi reflektor LED, ada dua klaster, ada bagian atas dan bagian bawah. Kita coba nyalain ya. Nah kalau nyalain ini lampunya seperti ini teman-teman, tuh ya. Ini untuk lampu pendeknya teman-teman, dan untuk lampu jauhnya ini ada di bagian bawah. Oh ya, set, keren. Kita matiin lagi. Kalau dari cover lampu dan bentuk lampu ini mirip-mirip banget ya, mirip banget bahkan dengan yang KLX 150 nih, KLX 150 nih. Tuh ya. Mirip-mirip lah untuk bentuk lampunya, tapi memang teknologi lampunya yang berbeda, dia udah pakai LED. Untuk bagian cover juga mirip-mirip teman-teman. Di sini ada kayak bolong-bolong ya. Ini ada bolongnya sama juga dengan KLX yang 150. Paling yang berbeda di sini ialah bagian shock breaker ya teman-teman. Ini shock breakernya lebih panjang katanya ya. Ini dia lebih panjang dan dia lumayan cukup tebal nih teman-teman nih. Lebar banget ya di bagian shock breaker depannya. Untuk spakbor depan tidak ada perubahan teman-teman, sama-sama aja ya. Di sini spakbornya terbuat dari plastik tentunya. Terus di bagian bawah ini yang paling terlihat keren itu ada di bannya teman-teman. Ini bannya sekarang senada ya. 17 in tentunya, sama yang maksud saya senada adalah peleknya, sorry. Peleknya dia udah berwarna emas, masih tetap pakai pelek rim ya, atau pelek jari-jari. Yang depan ini lebarnya 3 inci teman-teman, dengan profil ban itu adalah 110/70 ring 17. Dia pakai ban apa ya, coba lihat ya. Dia mereknya IRC teman-teman, dia pakai IRC dengan ukuran 110/70. Ini cukup lebar loh. Depan itu dia berapa tadi? 8 inch, 3 inch untuk lebar dari pelek depannya. Nah ini untuk cakramnya teman-teman, dia cakramnya piringannya udah pakai tipe wifi ya, tuh ada alurnya kayak bunga gitu. Terus dia cakramnya juga untuk kalipernya udah pakai yang 2 piston. Nah untuk di bagian depan kurang lebih seperti ini teman-teman. Coba diperhatiin dulu, keren ya. Ini gagah banget sih memang untuk yang tipe SMSE ya. Ini yang supermoto tapi yang SE nya. Perbedaannya tuh ada di bagian ini teman-teman nih, beberapa aksesoris. Di sini ada aksesoris untuk handguardnya ya, dia ada handguard. Ini belakangnya nggak ada besi teman-teman, jadi hanya ada plastiknya aja, nggak ada besinya ya, cuman plastik doang. Terus untuk di bagian depannya kurang lebih seperti ini aja. Untuk lampu richting atau lampu sen ini masih sama banget sama yang KLX 150. KLX 150, 175 masih pakai lampu sen yang bohlam ini teman-teman. Jadi yang LED di depan tuh baru ada di lampu utamanya aja. Kita langsung ke bagian kokpit. Karena ini kokpit yang paling keren teman-teman. Nah ini bagian kokpit, dia udah full digital, keren ya.
gak kalah sama kompetitornya. Kita coba lihat ya, kita coba nyalain ada informasi apa aja. Oke, ini informasinya banyak teman-teman. Kalau misalkan untuk tadi ada kedip-kedip di sini ya, itu kedip-kedip di sini. Nah ini nih, ini bukan karena error, tapi ini belum diregistrasi teman-teman. Jadi di Kawasaki sendiri, kalau misalkan udah dibeli motornya, nanti harus diregistrasi dulu ke Kawasaki, baru ini kedipnya hilang. Jadi ini bukan engine error ya, atau misalkan ada sistem error, tapi ini belum registrasi aja. Nah instrumennya di sini ada banyak informasi teman-teman. Speedometernya seperti ini, informasinya lumayan cukup banyak. Di sini ada untuk bensin, di sini untuk jam, ada odo, ada kilometernya juga. Dan kalau untuk ngubah-ubah ini nih teman-teman nih, tuh ada trip A, ada trip B ya, ada odo. Kalau ini dia untuk setting, ini untuk setting jam, ngakurin jam lah kalau bahasa kita mah ya. Untuk ngakurin jam atau nyamain jam dengan jam handphone lah minimal, ini bisa diatur dari dua tombol ini. Nah untuk bentuknya seperti ini teman-teman. Untuk backlightnya dia warna putih ya, kayaknya ya, dia warna putih untuk backlightnya. Jadi lumayan cukup enak kalau dilihat dari pengemudi nih kayak gini teman-teman nih, tuh ya. Cuma ini memang agak sedikit mengganggu di kabel ini ya, karena kalau misalkan teman-teman duduknya agak belakang ini agak kehalang, tapi kalau duduknya agak depan ini tidak terlalu terhalang teman-teman. Jadi ini lumayan oke lah untuk dari instrumen display speedometer digitalnya. Beralih ke stang bagian kiri teman-teman. Ini stang bagian kiri dia ada untuk lampu panjang, lampu pendek. Sorry, kita matiin dulu. Di sini ada, nah ini dummy tombol nih. Buat apakah ini? Kemungkinan di depan, ke depan ada fitur lain mungkin ya, atau pengubah speedometer. Mungkin tombolnya bakalan ada di sini, mungkin ya. Kita lihat aja nanti ke depan seperti apa. Ini untuk saklar lampu sen, dan di bawah ini untuk klakson. Kita dengerin klaksonnya yuk, seperti apa suaranya. Woi, kenceng loh ini. Saya sampai kaget teman-teman. Ini kenceng banget, serius, ini kenceng banget. Terus untuk di bagian kanan dia hanya ada engine cut off, juga ada starter elektrik. Nah ini untuk stangnya teman-teman, tentunya dia udah pakai fat bar ya. Dia lebar banget untuk di bagian stangnya. Coba tuh, ini lebar banget. Terus ini risernya juga lumayan cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau dilihat sih memang stangnya agak sedikit flat ya. Di sini nggak terlalu tinggi untuk si bagian stangnya, nggak ada lekukan tinggi gitu. Dia lekukannya cuman dikit doang. Terus di sini juga lebarnya beda teman-teman. Di sini lebar, dan ketika menuju ke genggaman itu mengecil untuk si stangnya. Nah untuk kuncinya sendiri dia masih pakai kunci anak, kunci biasa ya. Tapi ini premium banget ya Kawasaki ya. Tuh keren loh kalau bikin kunci tuh. Dia jadi kayak kuncinya tuh kayak motor 100 juta gitu ya. Mahal lah, kelihatan mahal banget sih kuncinya. Ini risernya lumayan cukup tinggi teman-teman. Dan ini untuk bagian tangki bensinnya. Memang motor jenis trail gitu ya, atau supermoto, tangki bensinnya tuh kecil-kecil teman-teman. Ini untuk kapasitasnya nanti saya liatin ya di video aja untuk kapasitasnya. Tutup tangki bensinnya lumayan oke teman-teman. Tapi ini plastik ya, ini plastik, tapi ini premium loh, enak banget nih ngebuka ngetutupnya tuh, lock gitu ya, lock tuh enak banget. Terus kalau dari bagian pengemudi kurang lebih view-nya kayak gini teman-teman nih. Oh enak banget ya. Gimana nih, keren nih, siap buat menjemput ayang ya. Nah untuk bodi samping teman-teman, kita lihat dari bagian kiri ya, kanan ya, karena kiri kanan sama aja sih bodinya. Nah untuk bodi samping seperti ini teman-teman, perubahannya memang tidak ada yang terlalu signifikan dengan KLX 150 nih ya. Ini yang 150 bener nggak? Yes, ini 150 itu nggak terlalu terlihat beda teman-teman, tapi memang dari desain grafisnya aja yang terlihat beda. Dari sininya agak sedikit sama teman-teman ya, cuman memang yang SE ini itu perbedaannya tadi ada di bagian aksesoris ini ya, terus ada bagian aksesoris bawahnya juga, terus ini ada di bagian grafis. Karena untuk grafisnya yang special edition SM yang supermoto ini dia nggak polos. Kalau yang nggak SE tapi masih supermoto yang biasa, yang standar, nanti saya liatin videonya ya, itu dia tidak ada grafisnya, jadi polosan aja teman-teman. Ada yang warna biru, biru hitam gitu ya, nanti saya coba liatin videonya, itu dia terlihat polos. Tapi kalau yang SE, yang special edition, itu grafisnya emang keren banget teman-teman. Dari pelek ya, shockbreakernya sampai grafisnya ini juga warna emas, ornamen emas. Untuk pelek belakangnya juga dia pakai warna ornamen emas. Ini keren banget teman-teman. Jadi terlihat lebih sangar, lebih elegan juga, tapi ya sangar tapi elegan, keren ya. Nah untuk step belakang seperti ini teman-teman, dia bulat ya, ada karetnya, emang lebih enak karet sih biar nggak licin.
Ini untuk pedal remnya teman-teman, dan ini untuk step bagian rider. Ini nggak terlalu jepitnya, cuma segini ya, tapi emang karena ini motornya tinggi, kalau cornering ya masih oke lah, nggak akan ngejeduk gitu. Nah ini untuk mesinnya teman-teman, tentunya ini yang paling baru adalah di mesinnya ya. Mesinnya itu dia 233 cc kalau nggak salah, jadi ini lebih ya dibanding dengan kan tulisan 230, tapi kalau nggak salah mesinnya itu 233 cc kalau tidak salah. Nanti saya cantumkan di video juga spesifikasinya. Ini daya maksimumnya sekitar 18 sampai 19 dk, dan untuk torsinya sekitar 14 Nm. Jadi menurut saya ini lumayan oke, dengan torsi yang lumayan cukup tinggi. Jadi kalau untuk di jalanan di putaran bawah tuh ini enak banget teman-teman, dibuat ngebut gitu ya, buat wheelie nih oke. Kita beralih ke bagian belakang teman-teman. Nah ini untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya. Dia sama aja sih ya, tuh ini desainnya sama. Ini kita lihat coba yang KLX 150, ini yang 230 ya, dan ini yang 150 nih. Tuh mirip-mirip ya, dia mirip-mirip untuk desain belakangnya, tapi perbedaannya memang yang paling utama ada di mesin dan shock breaker ya. Shock breaker belakang ini masih pakai yang Unitrack teman-teman, dia udah pakai yang Unitrack. Terus desain belakangnya seperti ini. Kalau dilihat dari belakang gini, emang saya lebih suka yang Supermoto ya dibanding yang standar, karena bannya itu kan ban tahu ya. Jadi kalau di jalan tuh bagusnya emang untuk di tanah sih ya kalau itu. Tapi kalau yang Supermoto nih saya lebih suka, karena kalau di jalan raya ini lebih oke teman-teman. Knalpotnya masih sama ya, seperti ini. Terus paling mungkin kayaknya agak lebih gede sedikit teman-teman untuk bagian knalpot belakangnya, karena dia terlihat lebih gede. Untuk ban belakang dia lebar dari peleknya itu 3,5 inci teman-teman, dan untuk profil bannya dia pakai yang 120/70 ring 17 tentunya ya. Tuh dia pakai ring 17. Cakram belakang dia pakai yang satu piston. Terus untuk cakram belakang untuk piringannya tentu sama dengan yang depan, dia udah pakai yang tipe wifi ya, ada beralur kayak gitu kayak bunga. Untuk armnya nih teman-teman nih, dia armnya tuh lumayan cukup tebel ya. Ini dia tebal dan panjang. Terus di sini juga ini keren nih, tutup untuk bagian apa ya namanya? Setelan rantai nih. Setelan rantainya rapih banget ya, keren. Terus ini bagian setelan rantai juga rapih banget. Bagian shock breakernya nih Unitrack ya. Tuh, dia monoshock terus udah Unitrack. Kita lihat di bagian samping kirinya teman-teman, karena ada yang keren di sini nih. Nah, ini ada penahan rantai ya. Nggak perlu beli aksesoris lagi, ini udah ada penahan rantainya. Terus gear belakangnya juga lumayan cukup besar teman-teman. Nah ini kalau dalam dari belakangnya nih, dari dalam tuh, ini main shock breakernya itu luas banget teman-teman ya, tinggi banget. Jadi kalau buat yang jalan yang geruduk-geruduk gitu ya, jalan jelek sesuai dengan karakter jalanan Indonesia, ini oke banget sih. Cuman memang terlihat kayaknya pendek teman-teman ya, kayaknya pendek sih, kelihatannya kayak pendek dibanding yang standar. Ini yang standar ya teman-teman nih, tuh ya, ini itu terlihat lebih pendek karena memang bannya juga berbeda. Nah ini teman-teman, kita kelilingin dulu ya. Kalau dari depan kayak gini, ini untuk di bagian samping teman-teman, penampakannya seperti ini. Ini emang lebih keren ya, saya kayaknya mau ya. Walaupun ini 230 cc, tapi kayaknya imut gitu, kecil gitu ya. Jadi cocok lah buat saya yang tingginya 160. Untuk bagian belakang lampunya masih nggak ada yang LED ya. Di sini masih lampu bohlam, ini lampu bohlam, ini juga lampu bohlam. Untuk joknya nih lupa nih. Ini dia joknya lumayan empuk sih menurut saya ya. Dia lumayan empuk. Terus ini juga kalau nggak salah bisa dibuka juga. Terus kalau misalkan pengen boncengan, ya namanya juga motor gini ya. Gak rekomendasi buat boncengan, enaknya buat sendiri sih. Tapi ya kan lagi musim tuh KLX tuh bawa pacar gitu ya. Ini masih cocok lah, tapi kalau buat touring berdua ini saya nggak rekomendasi ya, karena nggak enak kalau boncengan jalan jauh teman-teman. Kita mau denger suaranya sekarang, coba denger suaranya. Ini udah netral, oke, kita langsung starter ya. Nah ini dia suaranya teman-teman. Ketika di starter enak banget ya, suaranya langsung nyala, satu kali tombol aja. Ini suaranya seperti ini teman-teman, dan ini untuk suara mesinnya nih. Oh, ini mesinnya lumayan cukup halus sih menurut saya. Coba saya gas-gas sedikit ya. Nah, enak teman-teman tuh. Wis, mantap ya. Cukup ya suaranya, cukup ya. Saya matiin lagi nih.
Nah, kurang lebih gitu teman-teman untuk suara dari mesinnya. Menurut saya ini cukup halus. Untuk cc 230 itu bukan cc kecil loh. Hampir 2,5, ini 230. Lumayan cukup halus, dan kalau dari tampilan memang yang Supermoto ini lebih keren sih. Lebih cocok, itu selera ya, balik lagi ke selera. Buat teman-teman yang suka buat motoran di jalan raya ya, saya saranin yang ini nih. Dan warnanya juga saya saranin yang ini. Keren nih, keren banget warnanya teman-teman nih. Ya, emas, shockbreakernya emas, terus warna peleknya juga emas, jari-jarinya chrome, keren banget nih. Terus ada striping juga warna emas. Untuk harga ini sekitar 50 jutaan teman-teman. Nanti saya cantumin untuk harga detailnya di ini ya, di video. Cuman mungkin satu yang saya kurang suka di antara semua desain yang bagus ini dari KLX 230 itu ada di ininya teman-teman nih. Nah, spionnya bulat ya. Kenapa harus bulat? Coba kalau misalkan spionnya agak sedikit menyiku-nyiku gitu ya, atau trapesium lah, atau misalkan bentuknya agak sedikit nyerupai ini ya, ada sudut-sudutnya kayak gini, mungkin ini akan semakin sempurna teman-teman. Karena kalau bulat itu identiknya kan motor-motor klasik ya. Tapi ya nggak apa-apalah, itu bisa diganti teman-teman sama aftermarket, tapi tetap yang harus sesuai anjuran dari kepolisiannya, dari aturan, karena memang spion ini sangat penting teman-teman. Gimana nih teman-teman, motor dari KLX 230 SM SE ini menurut saya ini oke banget ya, keren banget, apalagi buat di jalanan raya apalagi ya. Kecuali kalau pengen yang gunung-gunung, itu nanti setelah ini saya di video berikutnya bakalan review yang KLX 230S atau yang bukan Supermoto, bannya yang ban tahu teman-teman. Kalau menurut saya ini rekomendasi banget, bisa jadi obat ganteng ya buat kalian. Oke, gitu aja teman-teman untuk review dari KLX 230 SM dan SM SE ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.